Mohroji jam 21.52. Pernahkan saya Mohroji dari Klaten? Bisakah dengan level 7 kita bisa mendapatkan income tanpa mempromosikan? Terima kasih. Bisakah mendapatkan income tanpa mempromosi? Bisa tidak, bisa iya. Tapi banyak tidaknya. Bagaimana orang akan kenal kepada Anda, Pak Mohroji, sebagai seorang pelaku metafor jika Anda tidak pernah promosi? Bagaimana orang menghubungi Anda menjadi mitra Anda kalau Anda tidak pernah promosi? Seandainya Anda dapat bonus, bonusnya hanya bejo-bejan, hanya keberuntungan saja. Anda dapat limpahan dari sponsor Anda, itu pun kalau limpahan Anda aktif. Kalau limpahan Anda nggak aktif, ya Anda sampai kapanpun tidak akan dapat limpahan. Jadi, kalau Anda tidak pernah promosi, saya pastikan 80% Anda tidak mendapatkan income. Ya, karena 20% hanya mengandalkan limpahan saja yang tidak tentu. Yang jelas tentu adalah Anda promosi, ada orang berminat ikut Metaverse, mau beli level 1, level 2, level 3, lewat link Anda, masuk jaringan Anda, dan ketika jaringan masuk jaringan Anda, dia berkembang juga, ada di dalam jaringan Anda, disitulah Anda mendapatkan income. Jadi, jangan berpikir ketika Anda sudah mempunyai level tinggi, Anda tidak perlu promosi, Anda tidak perlu menawarkan bisnis ini. Tidak ada ceritanya Indomie ataupun Aqua atau Le Mineral yang sudah sangat besar bisnisnya tidak pernah promosi. Anda pernah melihat Indomie, katakanlah saya menyebut merek ya, Aqua, Le Mineral, itu tidak pernah promosi, padahal orang sudah tahu kalau mau beli air minum, mineral pasti Aqua atau Le Mineral. Kalau makan mie, pasti kalau nggak Super Mie, Indomie. Tetapi kenapa masih ada promosi di TV? Kan nggak perlu tuh sebetulnya. Nggak perlu diiklanin, Pak. Aku udah kalau beli mie masih Indomie kok. Tapi apa? Jadi promosikan. Supaya di dalam pikiran bawah sadar kita bahwa setiap kali Anda makan mie instan, beli ke toko manapun pasti menyebutkan merek itu. Itulah tujuannya promosi. Jangan merasa bahwa kita sudah level tinggi, besar, nggak usah promosi. Buat apa saya promosi? Anda lihat di TV, di YouTube, yang promosi itu produk-produk yang sudah terkenal. Ya, dan itu tetap dilakukan. Bagaimana dengan Anda yang belum terkenal? Bagaimana dengan Anda yang belum dikenal orang, produknya Anda, dan bagaimana Anda mau mendapatkan keuntungan orang ingin membeli ke Anda? Anda tahu jawabannya ya. Begitu ya, Pak Mohroji. Semoga paham ini maksud jawabannya. Paham, bosku. Paham ya. Kalau level 2 pun ya tetap promosi. Kalau nggak promosi, Bang Kensi nggak mungkin promosi, buka Zoom atau jawab. Padahal level 12. Kenapa Bang Kensi terus melakukan? Siap. Ya. Saya coba untuk promosikan. Iya dong. Itu senior tuh Pak De. Senior tuh. Senior muda. Senior. Nggak apa-apa Pak. Udah Pak Mohroji, nggak usah lagi promosi Pak Mohroji. Tapi nunggu aja tapi. Tidur. Tungguin harga first coin-nya $100. Iya, saya tunggu harga total $100. Mau ya, kalau Win itu nggak ngapa-ngapain, tiap hari makannya makan apa coba? Kan gitu tau, mikirnya kan gitu. Jadi, koin itu untuk tabungan hari tua, tapi untuk hari-harinya. Ya, siap. Ya. Itu loh, Bas. Jadi, kebutuhannya itu dipenuhi dengan untuk saya koin tak biarin aja, nggak tak jual, nanti untuk beli apalah terserah, mau naik haji, naik umroh atau beli apapun. Tetapi untuk keseharian kita ya tetap kita harus promosi supaya orang beli metrik hektar kita, betul kan? Apa ya kita terus mau beli mobil Pajero terus gak mangan sampai 10 tahun gak mangan, gak samangan. Nanti 10 tahun lagi aku punya Pajero, kan ya nggak begitu dong. Makanya betul.
Metrik tektal itu digunakan untuk apa? Untuk pergerakan bisnis Anda, untuk kebutuhan Anda, ya, untuk bisa meningkatkan kualitas Anda. Tetapi kalau punya Force Coin, disimpan dulu untuk memenuhi keinginan yang besar nilainya. Mungkin untuk apa, kan itu kan. Jadi kita cara bagi-baginya seperti itu. Ya kalau udah punya level tinggi, jangan level udah level 10, ngapain jualan, biarin aja lah. Ya sampai kiamat yang nggak laku-laku kalau nggak ada yang nggak dipromosiin. Gitu loh ya. Jadi tetap harus promosi. Oke, cukup. Matur nuwun Pak Muhroji. Ya, siap, sama-sama. Pak Kolis Mulya bertanya, ini biar Bang Kensi aja. Dengan harga FC Force setara 1 day, apakah tetap berlangsungkah aktivasi Universe? Kalau ya, berapa yang akan dipadatkan MF-nya? Silakan Bang Kensi. Jam berapa, Bang? Jam 21.57. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini kita sama-sama tahu Porscoin ini di angka atau dinilai 1 DAI, 1 Porscoin. Nah, dalam hal ini pertanyaannya, apakah tetap berlangsung aktivasi Universe? Kalau iya, berapa yang akan didapatkan? Ya, jadi pemasaran program Universe itu akan terus ada. Dan program Universe itu sendiri adalah program untuk mendistribusikan Porscoin. Itu salah satunya. Tapi ada potensi lain bahwa matriks sistem itu sendiri bisa menghasilkan pendapatan. Ya, karena ada 62 titik matrik kosong yang setiap nilainya adalah 15%. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendapatan dalam hal membeli program Universe ketika kita membeli satu paket, anggaplah level 1, full pack, di dalam Universe full pack itu kan ada tier program, yaitu matriks sistem, dan ada coin set, yaitu multi mining untuk distribusi. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan $100, maka kita akan mendapatkan 50 Porscoin. Nah, jadi setengahnya akan kita dapatkan karena 50 DAI itu adalah untuk pengaktifan coin set atau mendapatkan distribusi dari Porscoin. Nah, jadi kalkulasinya seperti itu. Termasuk juga ketika teman-teman ingin membeli melalui adisional. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki program Universe, maka juga berhak mendapatkan atau membeli Porscoin itu secara penambahan atau opsi baru, opsi lain, dengan masuk ke menu Porscoin. Di situ ada alokasi untuk kita belikan atau jatah kita untuk membeli Porscoin itu, dan harganya juga 1 DAI sama dengan 1 Porscoin. Nah, jadi tidak ada pengaruh dengan harga dalam hal pemasaran Universe Matrix. Karena walaupun Porscoin itu naik di atas 1, harganya tetap sama, yaitu $100 untuk level 1, level 2 juga 200, dan seterusnya. Jadi tidak ada mempengaruhi dalam hal penjualan program Universe. Walaupun Meta Porscoin harganya terus meningkat. Seperti itu Bang Kolis yang harus dipahami. Jadi baik tekstil, baik Universe Matrix itu harganya mengacu ke dolar. Ya, jadi tidak ada perubahan. Dan terus akan terjadi pemasaran dan pengaktifan level, dan memungkinkan kita untuk mendapatkan potensi itu terus menerus. Siap Bang, terima kasih Bang. Oke. Selanjutnya ada lagi tuh Bang. Di bawahnya terkait dengan MFS itu apa hanya dimiliki oleh produknya Metaverse? Iya. Jadi apakah Porscoin itu produknya Metaverse saja atau tidak? Sebab saya pernah mengikuti Fortune Matic menerbitkan juga. Jadi kita harus paham nih tentang sebuah project. Jadi Metaverse ini itu adalah ekosistem yang dikembangkan oleh Lado Oktanikop. Di dalam elemen ekosistem pengembangan Metaverse ini sendiri ada banyak elemen. Ya, ada pengembangan NFT royalty, Universe Matrix, Textile Matrix, kemudian Metaverse, kemudian ada Porscoin, dan di situ tidak disebutkan Fortune Matic, ya. Jadi hati-hati. Fortune Matic itu adalah memanfaatkan nama besarnya Metaverse. Oke, clear ya.
Dan Siap. saya sangat menyarankan semua orang yang bergabung di Metaforce bersama Power Team hati-hati. Karena Fortune Matic itu menghubungkan wallet teman-teman ketika ingin mendaftar, dan itu project lain yang belum dianalisis. Transparansinya belum terbukti, itu project siapa, tujuannya apa. Oke, dia menjalankan sebuah sistem matrik, tapi matriknya untuk apa? Keamanannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Siapa yang mengembangkannya? Bagaimana dengan keadilan dan kejujuran di dalam algoritma programnya? Siapa yang sudah menganalisa itu? Apakah smart kontraknya terverifikasi? Siapa yang sudah mengecek itu? Dan khawatirnya ketika teman-teman anggotanya Metaforce, ya, kemudian ditawarkan Fortune dan bergabunglah bersama Fortune, tanpa disadari mengkonekkan wallet itu sudah terhubung dengan project Metaforce, dan kita tidak tahu di sana apakah ada algoritma yang sifatnya bisa mengambil alih atau menghack kode frasa private key, dan itu sering terjadi. Banyak project mengatasnamakan matrik, kemudian menargetkan mitranya Metaforce di global internasional. Karena orang udah paham matrik, ada project baru matrik, ya ikutlah bergabung. Yang tadinya berharap dapat uang juga dari project matrik baru tersebut, nggak taunya asetnya yang ada di Metaforce hilang semua misalnya. Nah, jadi yang namanya project blockchain itu perlu analisis yang mendalam. Pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu betul itu projectnya siapa, tujuannya apa. Banyak orang di luar sana buat token, kemudian dijual di pasar bebas, tapi tokennya itu untuk apa? Kalau hanya sekedar buat token, hanya buat sekedar matrik, ya tinggal copy-copy aja program atau logic program yang ada saat ini. Ambil datanya dari Metaforce, kemudian buat nama baru, misalnya seperti itu, jadi matrik. Tambahkan sedikit algoritmanya atau program-program jebakannya, hidden script-nya, dan segala macam. Tapi pertanyaannya untuk apa? Nilainya di mana? Keamanannya di mana? Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ya anggota Power Team terjebak dengan itu. Kami mau semua orang itu mengerti hal-hal yang risk di dalam blockchain. Itulah tujuan kita selalu mengedukasi tentang keamanan wallet, tentang potensi-potensi penipuan di cryptocurrency, bahkan sampai-sampai bull market pun kita sampaikan resikonya. Ya, penipuan apa yang akan muncul, proyek seperti apa yang akan mengarahkan kita ke kesalahan dalam memilih sebuah proyek. Semuanya kita sampaikan. Nah, jadi hal-hal seperti itu tolong menjadi perhatian khusus, terutama tim leader. Karena asetnya sayang. Kita tidak tahu Fortune Matic itu mempunyai program seperti apa. Pada saat kita konekkan wallet kita, dia narik data apa, kita kan nggak tahu. Kan belum ada yang ngecek. Smart kontraknya juga kita tidak mengerti cara ngeceknya. Jadi pahami itu Bang Kolis dan sampaikan kepada yang lain. Siap, Bang. Siap. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Oke, Bang. Terima Tulisannya kasih. Fortune Matic. Teman-teman, saya sudah menganalisis Fortune sedikit. Matic cari di internet aja nggak ada. Bang Aris, saya sudah menganalisis sedikit tentang Fortune Matic. Teman-teman bisa berspekulasi dalam hal berimajinasi lah. Teman-teman coba bayangkan website dan situs sesederhana itu dengan desain yang sangat minim. Itu bukan kelasnya Web3 loh. Dari visualisasi aja kita sudah bisa melihat. Dan kita tidak tahu itu pengembangan proyek mana, apakah Malaysia, India, dan mereka menargetkan orang-orang Metaforce. Orang-orang Metaforce yang nggak paham tentang blockchain, nggak paham tentang smart contract, nggak paham tentang bisnis. Itulah yang mereka targetkan. Orang-orang yang pemula. Dan nanti itu akan ada korban, dan kasus seperti itu udah sering terjadi. Bahkan semenjak saya bergabung dengan Metaforce, saya mengenal project matrik itu mungkin udah ratusan. Hilang timbul gitu-gitu aja, dari India, dari Cina, Tiger Matrik lah, macam-macam namanya, Matic. Tapi itu kan hanya untuk sebentar aja. Mereka memanfaatkan matrik ini, boomingnya Metaforce ini dengan sistem matrik. Mereka buat matrik. Matriknya pun dimanipulasi atau dimodifikasi yang menguntungkan mereka seperti itu. Itu juga harus dipahami untuk semua orang. Siap. Makasih, Bang. Oke, Bang. Aku nanti kasih linknya Bang. Aku malah nggak ngerti. Ada saja si plagiat. Ya itulah.
Gimana ada yang asli, pasti di situ ada yang KW. Pasti gitulah. Kalau tinggal mau Iya, ikutan yang apa yang asli. Sade. Nah, Bang Genzi. Ya bang. Nah, itu untuk Fortune Matic ya bang. Karena Oke. tadi kan sekilas ya Fortune Matic. Nah sekarang itu kan ada juga yang mirip-mirip itu kan COP. Itu mirip juga. Yang kedua Smart Wallet. Nah itu sama, hampir mirip-mirip juga. Nah kalau di COP itu dia masih ya ngapain kita kan ini masih 40% bonusnya yang kita terima sebagai sponsor, sedangkan yang 60%-nya itu kan dibagi-bagikan kan. Nah ada juga yang menanyakan itu beberapa calon mitra itu menanyakan apa bedanya Metaforce dengan Smart Wallet, termasuk yang abang bilang tadi Fortune Matic, yang kedua COP itu. Nah itu ada beberapa orang juga ya, tapi itu semua yang saya jawab ya hanya sedikit kan. Hanya Metaforce hanya tidak mempunyai server. Nah sedangkan itu kan ada yang mengendalikan. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Juga Iya. ini bang. Oke. Mohon izin tambahan, Bang. Oke. Jadi tambahan juga ini ilmu buat kita semua. Saya ada di beberapa grup yang saya pelajari, termasuk smart wallet. Itu smart wallet investasi yang dibinarikan. Hati-hati. Terus yang itu tadi termasuk Fortune Matic itu menyerupai Metaforce, termasuk Etherdrop-nya itu pakai Etherdrop. Makanya saya tadi tanya masalah MFS. Dia juga menerbitkan MFS dan saya tidak tergiur dengan itu. Cuma saya mau mendalami, mau membandingkan ilmunya kita dengan yang mereka KW-KW. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi COP sama persis dengan Metaforce. Persis. Cuman dia central business. Artinya jauh lah dengan perbedaan yang kita miliki 100%. Ada lagi terbaru namanya Meta Pro, sorry Pak. Meta Pro namanya. Ya. Ada juga. Ini Meta Pro baru, juga hati-hati. Artinya Meta. yang saya sampaikan ini, terutama saya menjaga diri saya dan tim, biar tidak tergiur dengan mereka. Itu yang saya maksud. Makanya saya tuangkan di room ini biar sama-sama saling menjaga. Itu yang saya maksud. Jadi artinya saya ada di beberapa grup, tujuannya untuk pertama untuk menculik, yang kedua untuk mempelajari ilmunya mereka. Dan beda banget apa yang kita punya. Terima kasih Bang Genzi, Pak Diharis, Pak Umar juga, ini luar biasa. Saya menemukan ilmu yang sangat luar biasa. Itu terima kasih. Itu aja, makasih Pak. Iya Bang Kolis, terima kasih. Terima kasih Pak Kolis. Ya jadi itu kan sebagai pemahaman yang harus kita pahami bersama-sama. Memang blockchain ini hal baru dan dikhawatirkan karena barunya tentang teknologi blockchain ini banyak potensial penipuan itu terjadi. Dan teman-teman beranalogi, Matrix itu kan adalah bagian dari produk ya blockchain yang dihasilkan dari blockchain. Sama seperti Bitcoin itu juga dari blockchain. Kemudian ada juga koin ASIC misalnya, itu juga dari blockchain. Kenapa itu berbeda secara value, secara manfaat, secara nilai fundamental, padahal sama-sama teknologi blockchain. Nah, kembali ke fungsionalnya, manfaatnya, ekosistemnya, komunitasnya. Nah, jadi banyak hal yang dinilai dalam sebuah aset yang diciptakan oleh blockchain. Sama NFT juga adalah produk dari blockchain. Kenapa NFT harganya mahal? Kenapa kok bisa mahal? Fungsinya untuk apa? Komunitasnya seperti apa? Yang buat siapa?
Ada juga NFT yang murah, itu buatan siapa? Nah, pada prinsipnya seperti itu. Nah, jadi matrix system ini akan banyak. Tapi mana yang value-nya lebih baik, keamanannya lebih baik, transparansinya lebih baik, dikelola dengan benar untuk sebuah ekosistem besar yang akan membentuk sebuah elemen dari pengembangan secara maksimal. Nilai-nilai itulah yang terkadang itu tidak ditemukan di matrik-matrik copy paste. Artinya mereka melihat bahwa metaverse ini ada di ratusan negara, cukup diterima secara masif di banyak negara, dan telah terbukti banyak orang sukses, sehingga mereka membuatlah sebuah matrik. Karena matrik sistem atau sistem dari blockchain smart contract itu adalah implementasi dari sebuah sistem yang dibuat program, kemudian program tersebut ditanamkan di dalam blockchain teknologi. Pada dasarnya kan itu adalah ciptaan. Nah, pertanyaannya ciptaan siapa? Apa tujuan dia menciptakan sistem tersebut? Apakah ada kejujuran, ketransparansi, keadilan, keamanan yang terkandung di dalam program itu sendiri? Nah, jadi kita harus memahami itu. Jadi tidak semua juga matriks sistem itu bagus. Ada juga matriks sistem itu yang sudah dimodifikasi, yang tujuannya menguntungkan sekelompok orang, yang tujuannya memanfaatkan mitra metaverse, sehingga dia tahu metaverse mungkin udah punya banyak metik, misalnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya perlu diwaspadai. Jadi kita harus kritis di dalam smart contract ini. Ketika kita sembarang mengikuti proyek smart contract, pada akhirnya kita tidak percaya lagi dengan teknologi blockchain. Padahal itu adalah kesalahan dari kita sendiri yang tidak melakukan riset, yang tidak memahami sepenuhnya, asal ikut seperti itu. Oke, Bang Kolis, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Gini Pak De, Bir ya. izin nambahkan. Oke, Ya, jadi silakan Mas. kalau untuk teman-teman, kalau misalkan ada yang menawarin platform, apalagi ingin menyamai dengan metaverse, baik itu melalui website. Kalau melalui website itu biasanya kalau perkembangan Web3 itu dia menggunakan domainnya .io.